Pernah nggak sih kamu merasa harga barang-barang makin mahal, tapi gaji atau penghasilan segitu-gitu aja? Setiap hari kita dengar kata ekonomi global, inflasi, krisis, tapi nggak semua orang benar-benar paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah ini semua hanya efek dari pandemi, perang, dan teknologi yang makin canggih? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Sesuatu yang tidak terlihat, namun diam-diam mempengaruhi hidup miliaran orang di seluruh dunia. Di video ini, kita akan bahas kondisi ekonomi global saat ini secara sederhana tapi menyeluruh. Lalu, kita akan menyelami teori-teori konspirasi yang menyebut bahwa sistem ekonomi global sebenarnya sedang dikendalikan oleh segelintir elit dunia. Konspiratif? Mungkin. Tapi setelah kamu dengar sampai akhir, bisa jadi kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Saat ini, ekonomi dunia sedang menghadapi tekanan besar dari berbagai arah. Inflasi masih jadi masalah utama. Di banyak negara, harga kebutuhan pokok naik tajam. Mulai dari bahan makanan, bahan bakar, sampai biaya transportasi dan pendidikan. Dan bukan cuma itu, bank sentral seperti The Fed di Amerika atau Bank Indonesia pun ikut menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Tapi efeknya justru membuat orang malas meminjam uang. Bisnis susah berkembang, dan investasi melambat. Di sisi lain, dunia juga terus diguncang oleh konflik besar seperti perang Rusia dan Ukraina, serta ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika dan Tiongkok. Konflik ini bikin rantai pasok global terganggu, membuat barang-barang semakin sulit didapat dan harga melonjak. Belum selesai di situ, dunia juga sedang menghadapi disrupsi teknologi besar-besaran, kecerdasan buatan, robot, dan sistem otomatis menggantikan banyak pekerjaan manusia. Industri berubah cepat, tapi masyarakat belum semuanya siap. Akibatnya, kesenjangan sosial makin melebar. Tapi tunggu dulu, semua masalah ini, oleh sebagian orang, tidak dianggap sebagai kejadian acak atau alami. Ada yang percaya bahwa ini semua adalah bagian dari skenario besar yang dirancang oleh segelintir elit dunia. Salah satu teori paling populer adalah tentang The Great Reset, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh World Economic Forum atau WEF. Mereka mengusulkan agar dunia melakukan reset ekonomi secara besar-besaran setelah pandemi, dengan dalih membangun sistem yang lebih berkelanjutan. Tapi banyak yang curiga, agenda ini justru akan menghapus kepemilikan pribadi dan memperkuat kendali korporasi besar atas hidup masyarakat. Pernah dengar kutipan, "You'll own nothing and you'll be happy"? Kata-kata ini jadi simbol kekhawatiran tentang masa depan yang dikendalikan penuh oleh sistem. Lalu ada juga pembahasan soal uang digital dari bank sentral atau yang disebut CBDC. Banyak negara sedang mengembangkan mata uang digital resmi, menggantikan uang tunai. Kedengarannya modern dan efisien, tapi di balik itu muncul kekhawatiran bahwa semua transaksi akan bisa dimonitor dan dikendalikan oleh pemerintah. Bayangkan, kalau semua uang kamu hanya ada di sistem digital, maka siapapun yang menguasai sistem itu bisa membatasi, mengatur, bahkan membekukan transaksi kamu kapan saja. Privasi bisa jadi hilang sepenuhnya. Teori lain menyebutkan bahwa ekonomi dunia sebenarnya dikendalikan oleh segelintir perusahaan raksasa. Nama-nama seperti BlackRock, Vanguard, dan State Street sering disebut memiliki saham di hampir semua perusahaan besar dunia, dari industri makanan, teknologi, keuangan, hingga media. Jika benar, maka sangat mungkin bahwa arah ekonomi dunia ditentukan oleh keputusan beberapa orang saja, bukan miliaran manusia yang jadi konsumennya. Yang lebih seram, banyak krisis dunia, mulai dari pandemi, krisis energi, sampai isu perubahan iklim, dianggap sebagai krisis yang didesain untuk menciptakan ketakutan massal. Dalam kondisi panik dan bingung, masyarakat jadi lebih mudah diarahkan ke sistem baru yang mereka anggap sebagai solusi. Lalu, apa dampaknya buat kita? Ya, tentu kita semua merasakannya. Hidup makin sulit, biaya hidup naik, peluang kerja makin ketat, dan banyak orang terjebak dalam utang atau kesulitan ekonomi. Aset seperti rumah, tanah, atau emas makin tidak terjangkau. Sementara itu ekonomi makin digital, membuat kita tergantung pada sistem yang tidak kita kuasai sepenuhnya.
Namun di tengah semua ini, masih ada ruang untuk harapan. Kita bisa mulai dengan edukasi finansial, memahami ekonomi digital, membangun komunitas lokal, dan tidak menelan bulat-bulat semua narasi media besar. Yang penting adalah tetap sadar, tetap kritis, dan jangan pernah berhenti belajar. Sekarang, pertanyaannya, apakah semua ini hanyalah teori konspirasi, atau memang dunia sedang digerakkan oleh kekuatan yang tidak terlihat? Kamu yang tentukan sendiri. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh jadi penonton pasif. Kita harus jadi orang yang melek informasi dan mampu melihat pola di balik kabut. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu percaya ekonomi global ini berjalan alami, atau ada pihak-pihak yang mengarahkan semuanya dari balik layar? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di episode selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang punya dunia ini, dan bagaimana kita bisa bertahan dan menang dalam sistem yang terus berubah. Terima kasih sudah menonton. Dan seperti biasa, stay aware, stay free, stay human.